Halo warga intelektual sekalian, kenapa di negara maju itu tidak ada Kementerian Agama? Apa alasannya? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Apa alasannya? Apakah karena Kementerian Agama itu syarat dengan korupsi sehingga tidak ada Kementerian Agama di negara maju? Kenapa cuma di negara miskin, di negara tertinggal, di negara IQ setara gorila yang ada Kementerian Agama? Apa alasannya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut pandangan saya, di negara maju itu agama adalah privasi. Ya, sementara di negara yang kurang maju, biasanya agama itu dianggap segalanya. Tiada hari tanpa agama. Nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Cuman permasalahannya baru-baru ini Menteri Agama di Konoha, ex-Menteri Agama di korupsi, guys. Saya yakin yang nonton video ini tidak akan terkejut kalau saya mengatakan bahwa ex-Menteri Agama korupsi, guys. Mungkin dan terasa pasti banyak yang tidak terkejut ya kan. Tapi kalau di negara maju mendengar Menteri Agama korupsi, maka orang-orang negara maju itu pasti terkejut, guys. Hah? Kok bisa? Mereka terkejut bukan karena korupsi, tapi kok bisa ada Menteri Agama itu ya yang bikin mereka terkejut. Jadi menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Kemudian selain itu ada informasi beredar di media sosial ya, ada yang mengatakan bahwa KUHP baru ini lebih lembek terhadap kasus korupsi daripada KUHP lama. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Benarkah KUHP baru sekarang ini lebih ramah terhadap korupsi? Apa lebih keras? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, konon katanya undang-undang KUHP baru ini menguntungkan bagi umat Kristen, khususnya di bagian tentang pembubaran ibadah paksa, persekusi orang lagi ibadah, mempersulit izin pembangunan rumah ibadah, dan sebagainya. Konon katanya umat Kristen lebih diuntungkan dengan KUHP baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Berapa hukumannya kalau mempersekusi orang lagi ibadah? Kemudian, bagaimana dengan kumpul kebo? Ya, jadi ada tuh informasi yang mengatakan bahwa KUHP lama itu lebih keras dengan yang namanya kumpul kebo. Kemudian, konon katanya umat Islam overall ya, KUHP baru ini lebih menguntungkan bagi umat Muslim. Contoh misalnya seperti Perda Syariat yang ada di Aceh. Jadi ada terkhusus buat umat Muslim. Sementara buat umat Kristen nggak ada tuh ya Perda Syariah versi Kristen. Jadi ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah undang-undang korupsi di KUHP baru ini lebih keras? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru kalau saya perhatikan itu ya, undang-undangnya itu lebih ringan kalau yang sekarang ya, lebih ramah terhadap korupsi. Saya juga nggak tahu kenapa, kok bisa? Jadi undang-undang KUHP lama itu lebih keras terhadap koruptor. Hukumannya itu lebih keras terhadap koruptor, lebih menggigit daripada sekarang ini. Sekarang ini lebih lemah, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa KUHP yang baru ini seakan-akan memberikan peluang untuk korupsi gitu? Jadi kalau saya baca ya, undang-undangnya itu ya, di pasal-pasal itu dituliskan bahwa korupsi itu nggak ada hukuman mati lagi gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada hukuman mati tuh ya. Itu perbedaan yang sangat signifikan ya. KUHP lama itu ada hukuman mati pada situasi tertentu, misalnya nih ya, sedang ada musibah misalnya, bencana dan sebagainya, itu kan berlaku hukuman mati ya. Sementara KUHP baru itu nggak ada, guys, ya nggak ada. Jadi kalau misalnya nih ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya, misalnya terjadi bencana seperti COVID misalnya, nah dana COVID dikorupsi misalnya, nggak ada hukuman mati, guys, nggak ada di KUHP baru. Saya juga bingung ya, kenapa sih KUHP baru ini lebih ringan gitu, lebih ramah terhadap koruptor ya. Saya juga nggak tahu kenapa, kok bisa seperti itu ya. Harusnya kan lebih keras ya, tapi ini malah lebih lembek gitu. Menurut keyakinan saya itu, hal ini disebabkan karena yang bikin undang-undang itu adalah DPR. Lah, apa hubungannya? Ya kan DPR itu kan salah satu lembaga paling korup di Indonesia. Ya nggak sih? Salah nggak itu sebenarnya? Lembaga paling korup di Indonesia. Bayangkan ya, lembaga yang paling korup di Indonesia bikin undang-undang korupsi.
Ngaco pokoknya. Bayangkan orang yang paling korup di Indonesia, malah mereka yang bikin undang-undang korupsi. Yang bikin undang-undang siapa? DPR kan? Ya nggak sih? Yang mengesahkan kan DPR. Ya ada diskusi dengan para pakar dan sebagainya, tapi ya undang-undang itu wewenang daripada DPR. Jadi kebayang nggak sih ya, misalnya nih ada maling nih ya, misalnya nih maling mengadili maling gitu. Bisakah maling mengadili maling? Jadi setelah saya baca KUHP baru itu ternyata itu guys ya, itu penyebabnya. Karena maling bikin undang-undang tentang hukuman maling. Emang ada maling menghukumi maling gitu? Sama seperti itu guys. Itu alasan yang paling logika menurut saya pribadi ya. Tapi saya tidak mengatakan jawaban saya paling benar ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian selain masalah korupsi, masalah pembubaran orang ibadah misalnya, persekusi dan sebagainya. Kalau saya perhatikan itu ya, kalau saya baca undang-undangnya itu ya, KUHP baru itu lebih keras sekarang daripada KUHP lama. Jadi KUHP lama itu kan multitafsir dan nggak jelas gitu ya. Nggak jelas tujuan undang-undang itu. Apakah diperbolehkan mempersekusi orang lagi ibadah atau tidak ya, apakah ini bagian daripada mengganggu ketentraman atau tidak, nggak jelas ya kalau KUHP lama ya. Sementara KUHP baru itu kalau saya perhatikan itu lebih jelas, dia ada hukumannya lebih berat, dan kemudian ada sanksi-sanksi lainnya ya, misalnya nih ya, ada semacam sanksi nggak bisa mencalonkan diri jadi kepala daerah dan lain sebagainya, ada beberapa sanksi-sanksi ya. Jadi ini menurut saya itu menguntungkan bagi umat Kristiani ya. Supaya apa? Supaya umat Kristiani itu jangan diganggu saat ibadah. Kasihan guys ya. Tapi kembali lagi ke masalah yang terjadi di Konoha kalau saya perhatikan ya. Kembali lagi pada kenyataannya. Kenyataannya kalau saya perhatikan undang-undang itu nggak terlalu diperlukan kalau saya perhatikan ya. Maksudnya gini, undang-undang itu kadang-kadang subjektif guys. Tergantung siapa gitu ya. Kalau misalnya nih ya, dari kelompok, kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, undang-undang itu kalau dari kelompok minoritas akan lebih keras hukumannya. Tapi kalau dari kelompok mayoritas akan lebih ringan gitu. Jadi hukum itu subjektif guys, tergantung siapa yang ngomong gitu ya. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti misalnya ya, katakanlah misalnya ada influencer misalnya yang punya followers jutaan misalnya. Yang punya followers jutaan dengan yang punya followers cuman ribuan atau puluh ribuan, itu berbeda hukumannya guys. Ya kalau misalnya melakukan hal yang sama. Ya itu makanya saya katakan subjektif. Kenapa berbeda? Karena kalau yang followernya jutaan itu lebih berpengaruh. Sehingga orang lebih peduli dengan yang followernya lebih tinggi gitu. Daripada followernya rendah. Kalau followernya rendah itu kan nggak terlalu berpengaruh ya. Bisa dimain-mainkan sebenarnya hukum itu tanpa kita sadari guys. Subjektif, tergantung siapa gitu ya. Tergantung untuk apa ya. Kemudian ada juga hukum pasal karet gitu ya. Jadi KUHP baru ini ada pasal karet juga guys kalau saya perhatikan ya. Ada banyak hukum pasal karet ya. Terutama misalnya nih ya, terutama dengan orang yang debat-debat agama di TikTok ya. Jadi KUHP baru ini kalau saya perhatikan itu melarang yang namanya debat agama di TikTok. Maksudnya debat agama yang misalnya nih saling menjelekkan gitu ya, nggak boleh. Ada hukumannya itu ya KUHP baru ini. Jadi ada semacam pasal-pasal karet kalau saya perhatikan, dan pasal karetnya itu lebih menguntungkan yang namanya mayoritas kalau saya perhatikan. Itu alasannya kenapa saya mengatakan bahwa overall ya KUHP ini lebih menguntungkan mayoritas, walaupun ya di sisi lain ada juga keuntungan daripada minoritas, seperti misalnya ya mempersekusi orang lagi ibadah itu lebih berat hukumannya sekarang guys. Jadi hati-hati ya kalau mempersekusi orang lagi ibadah, bubarin paksa ya, hukumannya lebih berat lagi guys ya, double hukumannya. Jadi mending nggak usah deh ya, mending nggak usah dibubarin paksa, ngapain sih ya kan. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan KUHP sekarang ini, KUHP yang baru itu lebih menguntungkan mayoritas, terutama umat muslim. Apa alasannya? Kita ambil contoh misalnya seperti perda-perda syariah. Jadi sebenarnya kan kalau kita bikin undang-undang itu semuanya berlaku, nggak ada pengecualian. Tapi kan ini ada pengecualian, yaitu yang menggunakan perda-perda syariah seperti Aceh misalnya. Aceh itu kan ada semacam perlakuan khusus ya. Boleh dikatakan bahwa mereka itu kebal hukum gitu.
kebal hukum yang berlaku sekarang ini. Kenapa? Karena ada pengecualian tentang ya mengurusi yang namanya agama dan lain sebagainya ya. Mereka punya undang-undang sendiri gitu ya. Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini. Jadi ini sama aja seperti misalnya mendirikan negara di dalam negara gitu. Aceh ini seperti mendirikan negara dalam negara kalau saya perhatikan ya. KUHP yang baru ini nggak bisa digunakan ke Aceh keseluruhan. Tapi selain Aceh bisa gitu ya. Ada semacam pilih kasih kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa efeknya kalau ada pengecualian khusus gitu bagi Aceh? Apa efeknya? Ya orang-orang akan pengen seperti Aceh. Ya provinsi-provinsi yang ada di Konoha itu ya akan seperti Aceh. Kenapa Aceh bisa? Kita masa nggak bisa? Itu yang saya takutkan gitu ya. Ya terutama di provinsi-provinsi Kristen misalnya. Ya kita juga bisa menggunakan hukum seperti perda-perda syariah dong ya. Jadi kalau setiap provinsi nanti yang minta gimana coba? Ya nggak sih? Saya cuma nanya ya. Saya tidak memprovokasi nonton video untuk pisah dari Konoha ya. Tapi kan kalau misalnya nih ya kalau kita berpikir kritis ya, Aceh pengecualian misalnya. Enak banget ya Aceh. Ya nggak sih? Padahal yang membayar pajak itu ya nonis, pembayar pajak terbesar di Indonesia itu nonis, guys. Kenapa? Karena yang menguasai ekonomi Indonesia itu 80% nonis. Bayangkan ada spesial buat Aceh gitu. Ya nggak sih? Jadi menurut saya pribadi ini tidak adil ya. Ada pengecualian ya. Dengan apa? Dengan embel-embel agama. Makanya saya katakan tadi itu bahwa overall ya kalau saya perhatikan KUHP baru ini lebih menguntungkan umat muslim ya, lebih menyenangkan umat muslim ya, lebih memuaskan umat muslim kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa minoritas itu tersiksa dan lain sebagainya, tapi minoritas itu tidak terlalu diuntungkan kalau di Konoha kalau saya perhatikannya, malah dirugikan kalau saya perhatikannya. Karena apa? Karena eh, yang bikin undang-undang ini kan mayoritas pasti ya. Yang bikin undang-undang ini ya berasal dari mayoritas. Jadi bayangkan ya kalau kita bikin undang-undang itu pasti kan harus menguntungkan buat kita kan. Ya, yang bikin undang-undang ini ya dari kelompok mayoritas sehingga apa? Sehingga ya menguntungkan bagi mayoritas juga gitu. Ya, itu tanpa kita sadari, guys. Saya di sini mencoba untuk diskusi ya supaya kita berpikir rasional gitu, berpikir kritis ya. Saya tidak sedang memprovokasi yang untuk video untuk berkecil hati gitu ya. Karena gini guys, kalau misalnya nih tiap provinsi minta misalnya nih, minta diperlakukan khusus seperti Aceh misalnya, maka yang terjadi apa? Terjadi akan tercerai berai. Bayangkan setiap provinsi minta perlakuan khusus seperti Aceh misalnya, maka kita akan jadi pecah belah. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, lu yang memprovokasi kita pecah belah. Enggak, bukan gua. Peraturannya sendiri yang bikin gitu. Kenapa Aceh beda sendiri? Ya kan? Kita kan negara kesatuan. Ya, jadi Aceh itu punya perda sendiri, punya syariat sendiri gitu. Kenapa mereka harus beda? Apakah karena mereka menggunakan embel-embel agama gitu ya, menggunakan embel-embel Islam gitu? Ya harus adil dong ya. KUHP itu harus semuanya gitu ya. Ya kalau enggak ya pisah ya. Misalnya nih Papua mengatakan itu Aceh bisa punya perlakuan khusus, masa kita nggak bisa? Lalu mereka misalnya nih, mereka cemburu sosial ya, mereka merasa dirugikan misalnya karena mereka minoritas ya, tidak diperhatikan dan sebagainya. Lalu mereka ngotot merdeka seperti Timor Leste. Kan yang rugi kan Konoha kan? Ya nggak sih? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memprovokasi untuk video untuk pisah dari Konoha, tapi kalau saya perhatikan ya banyak minoritas kalau saya perhatikan di Konoha itu merasa dirugikan gitu, sehingga banyak minoritas itu yang pergi ke luar negeri ya, karena mereka lebih dihargai di luar negeri ya kalau saya perhatikan, karena mereka nggak diuntungkan secara hukum, mereka nggak diuntungkan ya, KUHP mereka nggak diuntungkan ya. Itulah alasannya kenapa ada istilah tagar kabur aja. Apa hubungannya kabur aja dengan masalah ini? Sangat berhubungan. Kalau minoritas itu misalnya nggak dikasih panggung gitu ya, hanya mayoritas yang nggak dikasih panggung ya, hanya mayoritas yang diuntungkan, ya minoritas pasti pergi ke luar negeri dong ya. Misalnya nih ya, ada SDM yang sangat tinggi dari minoritas misalnya, punya keahlian khusus misalnya, atau seorang penemu ya, atau berpotensi jadi ilmuwan misalnya, ya berpotensi memenangkan Piala Nobel misalnya, seperti saya misalnya ya, memenangkan
berpotensi memenangkan Piala Nobel dari menulis novel sastra misalnya. Ya pasti saya memilih di luar negeri dong ya. Ya nggak sih? Memilih tinggal di Amerika ya kan. Kalau misalnya nih Amerika mengatakan ya, lu mau nggak tinggal di Amerika? Ya pasti gue terima dong ya. Kenapa? Karena nggak menguntungkan buat saya. Ya ini menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan saya tinggal di Konoha itu minoritas kan nggak enak ya kalau saya perhatikan ya. Ya nggak sih? Tapi kalau saya ngomong seperti nanti pasti banyak nanti yang ngomong, oh kamu mah oh, kalau nggak suka dengan Konoha, pergi aja. Nah, kalimat seperti ini yang bikin semakin banyak orang pergi dari Konoha. Saya tuh sering mendengarkan kalimat seperti ini. Kalau lu nggak suka, ayo lu keluar aja. Nah, kalau yang keluar itu yang SDM tinggi semua gitu ya, calon-calon pejabat yang jujur misalnya, calon-calon ilmuwan gitu ya, calon-calon pemenang Piala Nobel. Jangan apa, yang ada Konoha itu ya seperti itu terus ya. Makanya di Konoha itu nggak ada pemenang Nobel satupun nggak ada. Nggak ada. Satu biji pun nggak ada. Dari hampir 300 juta penduduk Konoha itu nggak ada satupun. Kita kalah jauh dengan Timor Leste. Timor Leste sudah ada loh pemenang Piala Nobel. Mereka kalah, kita kalah jauh dengan Timor Leste guys. Ya kalau boleh jujur ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang mengatakan sedikit-sedikit, ya udah kamu pergi aja ke luar negeri kalau kamu nggak suka dengan Konoha. Nah kalau yang keluar itu semuanya rata-rata orang yang berpotensi bikin negara kita menjadi negara maju, kemudian karena mereka nggak dihargai pergi ke luar negeri, ya SDM tinggi keluar semua ke luar negeri, kabur aja dulu yang memenangkan Piala Nobel pergi ke luar negeri. Jangan apa, yang ada SDM rendah semua di Konoha. Kapan majunya coba? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, jangan ditiru ya. Ini menurut pandangan saya pribadi. Kita lebih mudah ya kalau saya perhatikan itu ya, lebih mudah pindah negara daripada mengubah Konoha menjadi negara maju. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita nggak mau membayar harganya. Ya, kita mau menjadi negara maju, tapi kita membenci yang namanya sekularisme. Ya, kita membenci yang namanya berpikir kritis. Kita membenci yang namanya orang-orang yang berpikir logis ya, orang-orang yang berpikiran sekuler gitu ya. Gimana kita mau maju coba? Ya kan? Kita tidak mau mengakui bahwa rata-rata negara maju itu ya negara sekuler. Coba kasih data. Saya pengen menantang yang nonton video ini. Coba sebutkan satu saja negara di dunia ini. Negara maju, SDM-nya maju, tapi bukan negara sekuler. Rata-rata negara maju itu, 10 negara maju itu negara sekuler semua, guys. Tapi kenapa kita membenci sekuler? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Sangat dipengaruhi. Jadi inilah yang bikin ya SDM tinggi yang ada di Konoha itu pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena menurut mereka itu lebih hidupnya lebih mudah di luar negeri daripada harus membangun Konoha bersusah payah ya, kita bikin konten seperti ini nanti yang ada kita di persekusi, yang diancam hukuman mati dan lain sebagainya gitu ya. Itu harga yang harus dibayar guys. Ya makanya para kaum intelektual yang anti Konoha itu lebih baik memilih ke luar negeri. Karena apa? Karena KUHP tidak menguntungkan mereka ya, terutama minoritas tidak menguntungkan. Ada banyak ketimpangan kalau saya perhatikan ya. Selain itu ya, walaupun saya mengatakan bahwa overall ya KUHP ini yang diuntungkan itu kaum muslim, kalau saya perhatikan itu ada juga kerugian. Ya, apa kerugiannya? Jadi sekarang lagi diuji material ya. Ada tuh diajukan ke jaksa Mahkamah Konstitusi ya. Apa itu yang diajukan? Yaitu tentang nikah siri. Nikah siri, kemudian kumpul kebo, selingkuh, ya punya istri banyak, poligami dan sebagainya. Nah ini nih yang guys, ini yang diuji materi lagi gitu ya. Jadi ada banyak orang yang komplain gitu karena mungkin mereka punya simpanan gitu ya, punya istri siri dan lain sebagainya. Jadi KUHP baru ini kalau misalnya nih ya, contoh misalnya kumpul kebo ya, bukan saya nyuruh ya. KUHP baru ini kalau misalnya pihak keluarga melaporkan bisa dipidana guys. Tapi kalau Pak RT yang melaporkan nggak dipidana, nggak ada uh, nggak ada ini guys, nggak ada tuntutan hukumnya gitu. Ya kalau zaman dulu kan KUHP dulu kan bisa kan kalau Pak RT melaporkan. Kalau sekarang kan nggak. Itu guys ya kalau saya perhatikan. Kecuali ada dari pihak keluarga yang keberatan. Itu KUHP baru. Tapi bukan berarti Anda bebas kumpul kebo ya. Ya, jangan ini guys ya, jangan salah kaprah ya. Saya tidak nyuruh yang untuk video untuk kumpul kebo ya. Saya hanya membaca
KUHP baru ya. Kemudian bagaimana dengan nikah siri? Nikah siri nggak boleh. Kemudian apalagi selingkuh nggak boleh, poligami nggak boleh, dan ini bertentangan dengan uh, orang yang suka poligami gitu ya. Makanya orang-orang yang suka poligami sekarang yang di Konoha itu pada gunda gulana karena bisa dilaporkan oleh keluarga gitu. Kemudian kalau misalnya anak kita pacaran ya, kita punya anak nih, terus anak kita pacaran, kalau merugikan, misalnya nih ya, merugikan secara fisik, dilarikan dan lain sebagainya, ya melakukan kekerasan dan sebagainya, bisa dipidana. Kalau zaman dulu kan nggak bisa ya. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya. Cuman kalau saya perhatikan overall ya, KUHP ini lebih menguntungkan mayoritas, terutama umat Muslim. Ya, lebih menguntungkan kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.